Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Nur Salam dari KPIC ingin menyampaikan tentang makalah model komunikasi massa Shannon and Weaver. Di sini saya akan menjelaskan tentang di sini ada 3 sub pembahasan, yaitu definisi dari teori komunikasi, yang selanjutnya definisi serta fungsi model komunikasi, dan intinya yang menjadi inti yaitu dari model komunikasi massa Shannon and Weaver. Langsung saja sih, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian teori komunikasi. Teori komunikasi secara umum merupakan sebuah teori pada dasarnya memiliki 2 karakteristik utama, yaitu semua teori merupakan abstraksi tentang suatu hal sehingga teori memiliki sifat yang terbatas. Kedua, semua teori merupakan konstruksi ciptaan individu manusia yang oleh karena itu memiliki sifat relatif dalam arti tergantung pada cara pandang pencipta tersebut. Sifat dan aspek serta hal yang diamati serta kondisi lainnya mengikat seperti waktu, tempat, serta lingkungan di sekitarnya. Yaitu kita selanjutnya membahas tentang beberapa hal yang menguatkan tentang argumen tentang teori. Yang pertama yaitu teori merupakan alat mengorganisasikan serta pemahaman kita tentang dunia. Dalam hal tersebut kita dapat melihat dunia dalam bentuk database, tetapi melihat dalam bentuk informasi telah tersusun dan tersistensi, sehingga dalam teori kita mampu untuk menentukan bola serta merumuskan hubungan antar informasi tentang dunia. Yang selanjutnya yaitu kedua, teori dapat memfokuskan perhatian kita dalam variabel serta hubungan yang penting. Dengan demikian, teori dapat menjadikan suatu pesan serta paduan bagi kita untuk dapat menginterpretasi, menjelaskan serta memahami kompleksitas dari hubungan manusia serta kejadian yang terjadi, sehingga membantu kita untuk memprediksi hasil serta efek dari data tersebut. Yang ketiga yaitu teori memiliki sifat yang sangat penting dalam kehidupan akademis. Karenanya teori dapat memberikan ide serta penelitian selanjutnya, sekaligus memberikan paduan untuk pelaksanaan studi yang dapat mengisi kekosongan pengetahuan, sehingga memungkinkan kita untuk mentransfer serta mengkomunikasikan pengetahuan. Yang keempat, teori dapat melakukan evaluasi berdasarkan teori kita dapat mengkritisi aktivitas serta kelayakan perilaku tentang tertentu, yang bahkan memberikan kita sebuah cara untuk mempertanyakan budaya kehidupan yang sudah berlaku serta menciptakan cara hidup alternatif atau bahkan cara baru. Selanjutnya yaitu kita langsung menuju ke pembahasan model komunikasi. Pengertian model komunikasi. Model komunikasi merupakan suatu struktur dan aturan kerja yang diharapkan selaras dengan keserangkaian poin yang relevan dan struktur atau proses yang ada. Model sangat vital untuk memahami proses yang lebih kompleks, sehingga berdasarkan
Di atas, model merupakan struktur simbol dalam sebuah proses yang digunakan untuk memahami proses yang memiliki sifat kompleks, serta struktur yang dapat terlihat bila divisualisasikan. Di sini banyak model ya. Saya akan merangkai di sini di paragraf yang terakhir, yaitu berdasarkan definisi di atas. Beberapa ahli merangkum yaitu model merupakan visualisasi yang berupa grafik atau diagram tentang realita, baik proses maupun struktur. Di dalamnya juga terdapat teori dan formula yang disederhanakan sehingga mudah dipahami dengan menonjolkan unsur atau elemen yang dianggap penting. Titik model ini juga dapat dijadikan segmen teori agar dapat diaplikasikan serta diuji dan ditunjukkan menjadi proposisi. Jadi model dapat berupa visualisasi dari proses struktur, definisi, formula, bahkan teori agar sederhana dan mudah dipahami sehingga dapat dijadikan acuan kerangka kerja. Pada dasarnya, model komunikasi juga mempunyai sifat serta fungsi untuk menjelaskan suatu fenomena yang diamati. Di situ terdapat 4 fungsi ya, 4 fungsi model. Yang pertama, model mengorganisasikan, yaitu dilihat dalam kemampuannya untuk menyusun dan menghubungkan data serta menunjukkan kesamaan hubungan. Heuristik yaitu fungsi prediksi atau meramalkan, terlihat ketika suatu model baru yang memberikan penjelasan tentang suatu atau beberapa hal. Yang selanjutnya yaitu meramalkan. Fungsi heuristik nampak ketika suatu model dipakai untuk untuk prediksi tetapi tidak terbukti, mungkin dikarenakan kurang memahami teknik pengukuran, dan dapat dijadikan alat heuristik yang memungkinkan diperolehnya fakta yang sebelumnya tidak diketahui atau bahkan metode-metode yang baru. Yaitu selanjutnya, pengukuran merupakan fungsi pengukuran terlihat manakalanya suatu model memungkinkan memberikan prediksi-prediksi yang bersifat kuantitatif dengan tingkat tertentu tentang kapan, bila mana, dan sejauh mana. Dengan kata lain, model berkaitan dengan ukuran fenomena tertentu. Selanjutnya, kita membahas tentang model komunikasi massa Shannon and Wafer. Shannon and Wafer dikemukakan pada tahun 1949 dalam buku The Mathematical Theory of the Communication. Metode ini sering juga disebut sebagai metode matematis atau metode teori komunikasi yang dikenal sebagai model yang paling kuat atas model teori komunikasi lainnya. Model ini membahas tentang masalah dan mengirim pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model ini mengendalikan sumber daya informasi atau sure information yang menciptakan sebuah pesan message dan mengirimkannya dengan saluran channel kepada penerima receiver yang kemudian membuat ulang translate pesan tersebut. Dengan kata lain, dalam model ini mengasumsi bahwa sumber daya informasi menciptakan sebuah pesan dari seperangkat pesan yang tersedia.
pemancar transmitter mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang dipakai. Sasaran destination merupakan orang yang menjadi tujuan pesan tersebut. Salurannya adalah media yang mengirim tanda dari pemancar kepada penerima dalam percakapan. Sumber informasi merupakan otak. Jadi otak yang merupakan sasaran, pemancaran yang merupakan suara yang menciptakan tanda yang dipancarkan oleh udara, sehingga mekanismenya pendengar yang kemudian merekonstruksi pesan dari tanda tersebut dan otak menjadi tujuan pesan tersebut. Model ini mengungkapkan bahwa komunikasi merupakan fenomena statistik atau satu arah, serta juga model ini terkesan terlalu rumit. Meskipun model ini sangat terkenal dalam penelitian komunikasi selama bertahun-tahun, tulis Senner and Welford, tetapi model ini sulit untuk dapat dipahami. Jadi dalam pembahasan ini cukup sekian dari pembahasan saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.